Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang kemarin, saya akan coba menyampaikan dulu tutorial atau bahan untuk review materi praktikum kita nanti ya untuk teknik eksplorasi. Karena memang rencananya ya praktikum kita itu mulai di minggu kelima ya, minggu 5, 6, 7 untuk kegiatan studio, 9 dan seterusnya nanti kegiatan yang di luar ruangan gitu ya. Nah, saya akan coba di sini menyampaikan breakdown dari masing-masing modul, apa saja yang perlu disampaikan, ya. Tapi sebetulnya kurang lebih sudah semua disampaikan ya, yang saya buat di sini itu di dalam rencana modul kemarin yang saya dapat dari Rizky juga kemarin. Item-item materinya itu kurang lebih sudah sesuai ya, sudah sampai sana. Cuma di sini akan saya coba detailkan. Nah, dari modul tadi itu langkah apa saja yang perlu kita lakukan ya dalam rangka kegiatan praktikum ya. Nah, jadi untuk alat dan bahannya memang untuk kegiatan yang studio ini akan lebih banyak menggunakan software-software yang penggunaannya untuk analisis spasial ya, misalkan QGIS atau ArcGIS. Nah, saya tidak mempermasalahkan mau pakai yang mana, silakan nanti Asprak menyesuaikan saja mau QGIS, ArcGIS ataupun mau pakai yang lain barangkali ya. Tapi biasanya pilihannya cuma dua itu saja, ArcGIS atau QGIS. Nah, silakan nanti di eh, disesuaikan seperti itu ya. Kalau di sini saya akan coba mempraktekkan dengan menggunakan QGIS ya. Maka langkahnya mungkin akan sedikit agak beda tapi outputnya yang kurang lebih nanti akan sama ya. Nanti kalau misalkan kalian memang lebih familiar dengan ArcGIS ya tidak masalah pakai ArcGIS silahkan saja. Kemudian um, saya sudah sediakan bahan-bahannya juga tinggal nanti uh, dipraktekkan ya. Kemudian nanti di tutorialnya atau di reviewnya ini saya akan bagi tiga bagian ya, modul satu, modul 2 dan juga modul 3. Nah, konsepnya itu yang diharapkan dari kegiatan ini adalah gimana caranya kita bisa menganalisis data-data yang tersedia, data eksplorasi ya, ataupun data geologi yang sifatnya publik. Kemudian nanti menganalisisnya, mengolahnya, menganalisisnya. Kemudian nanti mendapatkan kesimpulan berupa analisis dari hasil perkiraan zona prospek ya berdasarkan data-data yang kita punya dan pengolahan yang kita lakukan gitu. Jadi intinya tuh seperti itu konsepnya. Jadi bukan bukan apa istilahnya? eh Bukan langsung ngambil data yang memang tersedia gitu, data eksplorasi enggak juga, enggak seperti itu, tapi kita coba analisis dulu dari data-data yang sifatnya publik yang gampang sekali sebetulnya kita peroleh gitu ya. Nah, silakan nanti disimak dengan saksama. Oke, kita mulai dulu dari modul pertama ya. Ini judulnya itu kan adalah analisis geologi dan juga geomorfologi ya. Nah, tentu saja nanti output yang diharapkan adalah produk-produk dari hasil pengolahan data yang arahnya ke geomorfologi dan juga geologi gitu ya. Terakhirnya nanti adalah analisis perkiraan zona prospek gitu. Ya, jadi ada dua cabang, ada yang geologi dan juga geomorfologi gitu. Nah, kenapa digabung? Karena memang pengerjaan dua hal ini seringkali beriringan ya, kadang juga tidak bisa dipisahkan juga. Jadi saya gabungkan saja. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan pertama adalah peta geologi regional ya, saya sudah siapkan di sini. Peta geologi regional, kemudian juga ada DEMNAS ya, citra satelitnya, sorry, DEM-nya, elevation modelnya kita pakai DEMNAS karena resolusinya cukup bagus. Kemudian juga sudah ditentukan di sini ada area of interest-nya atau bisa kita bilang IUP-nya mungkin lah ya. Untuk area eksplorasinya ini di garis yang berwarna merah itu. Selain itu juga nanti disediakan juga data sungai ya berdasarkan data RBI dengan skala 1:50.000. Itu ini cukup membantu juga ya. Nah, kemudian untuk step by stepnya ya kita mulai dari step yang pertama. Nah, ini georeferencing saya skip ya. Silakan nanti saya akan coba menyediakan data yang memang sudah di georeferencing untuk kalian coba, tapi mungkin nanti untuk praktikum ya, untuk kepraktikan kita apa perlu menyuruh mereka untuk melakukan georeferencing. Nah, tapi kalau di tutorial ini saya skip aja ya karena
udah saya georeferencing, kalau dibolak-balik agak sedikit merepotkan lah, nggak apa-apa lah ya. Nah, georeferencingnya saya skip. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua ya, ke analisis peta geologi regional. Nah, apa yang mau kita analisis dari peta geologi regional ya di sini ya. Nah, yang perlu kita analisis dari peta geologi regional pertama adalah kita perlu mengidentifikasi dulu jenis formasinya ya, formasi apa. Tuh. Nah, kalau dalam peta geologi regional, formasi batuan itu kan disimbolkan dengan warna dan juga kode huruf ya. Nah, kita identifikasi dulu di sini di area of interest-nya atau di dalam IUP-nya ada formasi apa saja. Ya, di sini kan ada TMGR dan juga QV ya, ada dua. Terus kemudian ada simbol berupa garis lurus, ya ada simbol seperti ini. Kemudian di dekatnya juga ada area-area CUFE ini kan, dan juga simbol-simbol yang lainnya. Nah, kita perlu melihat ke sini dulu ya, ke legendanya dulu, penjelasannya. Nah, QV itu adalah satuan batuan gunung api andesit basal ya. Jadi secara umum di area itu batuannya berupa andesit basal, tuf, breksi ya. Jadi batuan vulkanik ya, lava dan juga batuan vulkanik. Kemudian satu lagi ada TMGR ya. TMGR itu tadi simbolnya warna merah. Biasanya warna merah itu ini ya, batuan terobosan, batuan beku. Nah, TMGR ini granit. Ya, penjelasannya cuma itu doang memang. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa di daerah penelitian kita itu ada dua formasi. Pertama adalah batuan vulkanik, kemudian ada granit. Ya. Nah, tapi kemudian apa arti dari simbol hurufnya ini, gitu ya? Nah, sambil mungkin kalian bisa nanti cari ya informasinya secara lebih lengkap. Jadi simbol merujuk ke SNI dari peta geologi, saya lupa tahunnya, kayaknya tahun 1999. Jadi simbol huruf untuk nama formasi itu mencerminkan umurnya ya. Kemudian setelah itu diikuti dengan namanya atau jenis kelompok batuannya, nama geografis maksudnya, nama geografis atau jenis kelompok batuannya. Contoh misalkan apa tadi? Nah, ini satuan batuan gunung api andesit basal ya. Q ini artinya umurnya quarter ya. Quarter itu berarti berapa? Sekitar saya lupa tentang umurnya ya. Nah, dari sini antara Pleistocene atau ke Holocene ya, cukup panjang QTV. Kalau kita lihat dia ada di sini ya. Pleistocene. Nah, di sini kemudian ada satu QTV lagi, QV ya. QV nah di sini ya. Pleistocene ke Holocene ya, peralihannya cukup mudah. Kemudian TMGR ya. TMGR ini adalah T-nya itu merujuk ke zamannya, zaman tersier ya. Kemudian M-nya itu Miosen, kalanya ya. Kemudian GR-nya itu granit maksudnya gitu. Ya, kalau kita lihat di sini juga posisinya ada di sini ya. Zamannya tersier. Kemudian TMGR kalanya Miosen ya. Kemudian di sini simbolnya TMGR di sini ya. Jadi meskipun ada batuan beku, ya, batuan bekunya ini tidak menerobos QV-nya ini ya. Dia tidak menerobos batuan vulkaniknya di sini gitu. Karena memang umur batuan bekunya itu jauh lebih tua dibandingkan dengan batuan vulkaniknya itu ya. Jadi tidak menerobos meskipun dia ada di tengah-tengah ya. Nah, artinya hubungan stratigrafinya, ya mungkin kalian nanti bisa sambil ingat-ingat lagi yang pembelajaran geologi fisik dan juga ini ya, petrologi. Jadi hubungan stratigrafinya, ada satu lagi ya, TOMS. TOMS itu ini ya, TOMS ya, formasi seblat ya. Isinya batuan sedimen ya, batu pasir, batu lempung, batu pasir konglomeratan, batu gamping dan sebagainya. Umurnya juga sama, tersier, tapi oligosen ya. M tadi miosen, O itu oligosen, ini TOMS. Oligomiosen, ada OM ya, TOM. Ya, berarti tersier oligomiosen, peralihan dari oligosen ke miosen. Kemudian S itu seblat, ya merujuk ke nama geografisnya seblat, gitu. Formasi seblat.
ya. Jadi kalau secara stratigrafi kita punya ini ya, Kivi yang paling muda, ada TMGR dan juga TOMS, tapi ada kemungkinan bahwa TOMS ini diterobos oleh TMGR ya, oleh granit. Karena umurnya lebih muda ya, TOMS ini umurnya lebih tua dibandingkan dengan TMGR. Jadi kemungkinan ada hubungan intrusi ya antara tadi formasi seblat dengan formasi terobosan granitnya gitu ya. Jadi kivinya lebih muda, sorry, kalau secara urutan ya, urutan terbentuknya ya, dari TOMS dulu formasi seblat, kemudian ke formasi ini ya terobosan granit, baru nanti terendapkan di atasnya batuan vulkanik ya, formasi kive ini, satuan batuan gunung api. Itu ya, kira-kira itu hubungan stratigrafinya ya. Nah, jadi goalnya dari sini adalah peta geologi regional. Oh sorry, satu lagi. Selain tadi ya hubungan stratigrafinya, kemudian kita juga perlu memahami simbol-simbolnya ya. Garis lurus ini biasanya berupa simbol struktur geologi atau kontak geologi sesar biasanya. Kemudian yang tanda silang kotak seperti ini biasanya adalah daerah potensi mineralisasi ya, CUFE ya. Kalau di sini ada namanya langsung CUFE. Kemudian yang panah ke atas ini, lingkaran dan panah ke atas itu adalah ini ya, mata air panas. Oh, bukan. Nah, ini ya, mata air panas ya, hot spring. Itu. Nah, ini ya, lokasi bahan galian CU dan FE. Terus kemudian ada juga daerah-daerah yang berupa tambang. Nah, di sini nggak ada simbolnya, tapi di petanya ada. Nah, di bagian selatannya itu ada daerah tambang. Di sini ya. Nah, Palu Belincong ini tambang artinya. Gitu. Nah, jadi informasi yang bisa diekstrak dari sana ya pertama adalah litologinya, formasi litologinya apa, kemudian strukturnya apa, ya, struktur geologinya, kemudian stratigrafinya bagaimana, ya, kemudian yang terakhir adalah kemunculan apa ya, kemunculan fitur fitur bukan fitur-fitur, kemunculan fenomena tertentu tuh ya. Tadi misalkan ada tambang, ada potensi gitu ya, potensi bahan galian, ada mata air panas gitu ya. Itu merupakan salah satu indikasi kalau dalam konteks ini untuk endapan mineral ya, indikasi adanya proses atau indikasi adanya sumber panas di bawah permukaan sehingga bisa menjadi petunjuk keberadaan endapan mineral gitu ya. Itu yang bisa kita ekstrak dari sana. Kemudian selanjutnya ada analisis pola aliran ya, pola aliran sungai ya. Nah, untuk pola aliran itu kita bisa menggunakan sungai ya dari RBI sini. Kita hilangkan saja. Kemudian kita bisa overlay pakai apa ya? Misalnya kita overlay pakai, oh sebentar, saya punya data kontur. Data kontur ini juga bisa dipakai juga ya kalau misalkan memang mau. Sederhanakan saja penggambarannya. Kemudian, oh jangan, agak sedikit dibuat ini ya. Kemudian kita kasih label juga. Silakan nanti untuk kalau misalkan pakai aksi sesuaikan aja ya cara memunculkan apa objek-objeknya dan sebagainya. Nah, ini misalkan ya. Nah, di sini itu dari pola aliran, saya ubah warnanya dulu agak sedikit gelap kelihatan. Nah, ini ya. Nah, dari pola aliran kita perlu mengidentifikasi pola alirannya itu termasuk ke dalam pola apa ya. Jadi kesimpulannya itu cuma menjelaskan ada pola apa di situ gitu ya. Nah, di modul sebetulnya sudah ada penjelasannya ya. Silakan nanti dibaca lagi saja.
Pola pengalirannya seperti apa? Ada dendritrik, ya, ada paralel, trellis, rektangular, radial, anular, multibasinal, ya, dan seterusnya. Tuh. Nah, kalau misalkan kita melihat dari pola pengalirannya, di sini kan ada beberapa pola yang cukup menarik kalau menurut saya, ya. Jadi misalnya di sini di bagian tengah. Nah, ini ya saya pakai penunjuk. Nah, di sini ya. Ini kan ada daerah yang berupa lembahan panjang ya, memotong arahnya barat laut tenggara. Kemudian di sepanjang lembah ini kita bisa melihat sungai utamanya itu ada di sini ya, daerah lembah tentu saja alirannya. Kemudian cabang atau anak sungainya itu dia arahnya tegak, hampir tegak lurus dengan ini ya, aliran utamanya yang di lembah. Di kesini arahnya dan juga ke sini. Ya. Nah, di daerah sini polanya itu bisa kita identifikasi dia berupa pola ini ya, pola trellis ya. Jadi alirannya tegak lurus sepanjang sungai induk yang subsekuen ya. Nah, ini merupakan indikasi adanya lipatan patahan ya, dan seterusnya. Jadi memang daerah ini pas ada di daerah Bukit Barisan yang memang intensitas pembentukan patahannya atau sesarnya itu cukup tinggi ya. Jadi kemungkinan mungkin di sini ada struktur sesar yang ukurannya cukup besar. Tuh. Nah, kemudian di bagian lain ya, ada juga yang sama ya. Ini juga sama trellis sebelah sini ya. Nah, kemungkinan di sini juga ada struktur juga ya. Tapi kemudian di daerah lain juga ada yang polanya itu enggak ini ya, bukan trellis ya. Beberapa ada yang lebih mirip dendritik misalkan sebelah sini ya. Nah, ini polanya dendritik. Kalau dendritik biasanya dia merujuk ke ini apa? Mana sih dendritik? Nah, merupakan cabang-cabang pohon ya. Mencerminkan resistensi batuan, homogenitas tanah yang seragam. Artinya bisa kita simpulkan daerah sini kemungkinan merupakan daerah dengan jenis litologi yang hampir seragam, yang sama ya. Kalau tadi di peta geologi regional, nah dia kan batuan vulkanik ya, kemungkinan ya sama seragam berupa batuan vulkanik di sebelah sini. Itu. Nah, itu ya, itu yang bisa kita simpulkan dari analisis pola aliran. Nah, pertama kita bisa mengidentifikasi pola alirannya, terus kemudian indikasi dari pola aliran tersebut ya. Misalkan ada struktur ya atau apa, ya, kita bisa simpulkan dari situ. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat peta kelerengan. Nah, peta kelerengan atau peta kemiringan lereng itu adalah peta yang menggambarkan eh, apa besaran kemiringan lereng dari suatu daerah. Tuh, ya. Nah, kalau di modul kemarin terima kasih sudah dibuatkan juga ya. Kita kalau menurut saya ini melebihi ekspektasi juga karena isinya sudah lumayan lengkap. Nah, di sini kita menggunakan klasifikasi Van Zwiedam ya, dengan slope berupa persen ataupun derajat. Tuh. Nah, kita akan coba pakai yang derajat saja ya. Sini. Nah, bahan yang diperlukan adalah Demnas ya. Konturnya nggak perlu, sungainya juga nggak perlu. Demnas, terus kemudian kita perlu eh sini ya. Kalau di QGIS itu kita bisa pakai tools ini slope. Nah, raster analisis slope ya. Kalau misalkan di ArcGIS, kalau nggak salah ada juga ya slope analisis atau apa saya lupa. Nah, ini nggak akan terlalu saya jelaskan. Barangkali kalian nanti mau pakai ArcGIS ya, silahkan sesuaikan saja. Kalau di QGIS itu perlu me, apa istilahnya, kita perlu mendefinisikan si Demnas ini dalam sistem koordinat derajat menit detik atau dalam meter ya, karena nanti hasilnya juga beda gitu. Perlu ada rasio vertical unit to horizontal scale, tapi ini nggak perlu Z factor. Nggak ada Z factor sini ya, oh nggak ada ya, langsung aja berarti. Nah, slope express as persen, nah kita minta derajat tadi ya. Kemudian profilnya nggak perlu, slope nya saya bikin temporary dulu ya. Nah,
Kayaknya ada yang salah. Tunggu sebentar. Oh, pakai slope ini saja ya. eh Slope yang langsung QGIS-nya langsung di grid ya. BMNAS si vektornya. Nah, ini karena kita daerahnya ada di ekuator, jadi perlu ada rasio tadi ya, merubah dari derajat ke ya merubah dari sistem koordinat derajat menit detik ke meter. Nah, sudah ya. Nah, kalau di sini kita langsung bisa atur di simbologinya, kemudian di sini ya, pilih yang single band pseudo color. Nah, nanti tinggal diatur saja. Ya, dibuat discrete. Jadi kita atur value-nya sebagaimana yang ada di klasifikasi Van Zwiedam tadi, misalkan 0 sampai 2 ya. Ini kita pakai 2 misalkan batasnya. Oh, sorry. Nah, value-nya kan kurang dari atau sama dengan ya. Oh, kok labelnya salah. Labelnya kita bisa atur misalkan 0 sampai 2 ya, value-nya itu 2. Kemudian tadi ada juga yang sorry 2, kemudian tadi ada 4 ya. Kemudian 8, 16, 35, 55. 8, 16. Walah, sorry, kerubah lagi. Kelasnya tadi berapa? Ada 7 ya. Saya lupa. Kelasnya 7. Value-nya kita buat 2, 4, 8, 16, 35, 55 dan lebih dari 55 gitu ya. Nah, ini labelnya tinggal sesuaikan saja ya. Nah, biarkan aja dulu begini. Apply. Belum muncul. Sistem koordinatnya masih agak salah sedikit. Ya, ke sini dulu. Nah, itu ya. Ini peta kalau warnanya memang terlalu mencolok ya bisa diubah ya. Saya kayaknya warnanya terlalu mencolok tadi. Color remnya nanti saja pakai yang biasa. Spektral biasa. Oh, balik. Inilah turbo ini ya. Nah, ini eksplorasinya. Nah, berarti di sini ya. Kita langsung bisa mendapatkan klasifikasi lerengnya. Jadi kita dari sini bisa menjelaskan apa? Menjelaskan apa saja, sorry, apa saja lagi. Bagaimana kondisi lereng di daerah penelitian kita ya, didominasi kondisi lereng seperti apa, datarkah gitu kan. Kemudian perbukitan kah, ya landai, bergelombang, curam dan seterusnya. Itu kita jelaskan. Itu juga nanti sebagai bagian dari membantu kita untuk apa istilahnya menganalisis kondisi geomorfologi dan geologi di daerah penelitian kita gitu. Nah, tadi kan pertama kalau sebelumnya kita sudah pernah menyimpulkan bahwa berdasarkan aliran sungai misalnya di sini ya. Nah, daerah sini kemungkinan daerah yang ada struktur geologi gitu ya. Struktur geologi, kemudian di sini eh, sistem penyalirannya itu trellis ya. Nah, kemudian dibantu juga dengan slope analysis. Jadi ternyata betul di sini secara geomorfologi kemiringan lerengnya hampir seragam gitu ya, datar, tapi nanti di sebelah sisi sebelah baratnya ataupun sebelah timurnya ada beberapa bagian yang memiliki perubahan morfologi yang cukup signifikan misalnya gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu indikasi adanya struktur geologi gitu. Atau sebagai indikasi juga adanya perbedaan litologi ya. Selain itu juga bisa sebagai indikasi kita terhadap tingkat resistensi batuan. Jadi batuan yang di tengah ini batuan yang tidak resisten, artinya dia pilihannya dua, kalau tidak batuannya lunak, kayak batuannya banyak mengalami struktur geologi, kemudian yang morfologinya tinggi seperti ini ya, ini indikasinya biasanya batuan yang lebih resisten atau yang lebih keras, biasanya seperti itu. Nah, tinggal nanti dari sini layouting ya. Kalau outputnya nanti di laporan itu harus layouting. Nah, silakan nanti disesuaikan saja untuk
routingnya ya, bisa di crop dan lain sebagainya itu. Jadi di sini adalah klasifikasi lereng ya. Kemudian apa tadi ya, analisisnya dulu, analisisnya juga analisis berdasarkan kemiringan lereng. Tuh, ya, itu yang jadi goal ya di situ. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat peta kelurusan ya. Nah, ini yang mungkin cukup banyak menyita waktu, peta kelurusan. Jadi, peta kelurusan intinya adalah peta yang menggambarkan pola kelurusan ya dari bentuk rupa bumi yang ada di daerah penelitian kita ya, mau itu berupa sungai, punggungan, lembah gitu ya. Pokoknya fitur-fitur kelurusan tadi itu diidentifikasi sebagai pola-pola kelurusan. Nah, kenapa penting? Karena pola kelurusan itu mencerminkan atau bisa kita eh, apa? Bisa kita samakan, saya sama ratakan dengan keberadaan struktur geologi gitu ya. Struktur geologi misalkan sesar atau lipatan ya, atau kekar biasanya kan berupa garis-garis lurus. Nah, itu diwakili kalau dalam kenampakan secara secara dari atas gitu ya, dari map view itu berupa pola-pola kelurusan itu. Nah, terutama dalam ini ya, dalam eksplorasi mineral, pola kelurusan ini sangat penting karena banyak atau tidaknya struktur geologi itu bisa menjadi salah satu penciri keberadaan potensi mineralisasi gitu. Nah, semakin banyak kelurusan artinya semakin banyak struktur geologi, dan artinya semakin banyak jalan atau celah ya bagi fluida pembawa mineral ekonomis gitu ya, untuk nantinya bisa masuk ke dalam tubuh-tubuh batuan. Jadi peluang terjadinya mineralisasi itu jadi lebih tinggi ya. Meskipun sebetulnya nggak selalu ya, tidak selalu itu terjadi, tapi peluangnya atau indikasi awalnya itu bisa menjadi lebih kuat dengan keberadaan pola kelurusan yang intensif gitu ya, yang banyak. Nah, caranya untuk analisis pola kelurusan itu kita harus menggunakan ini data dari Demnas ya. Kemudian kita melakukan apa istilahnya, membuat pola pencahayaan dari data Demnas ini dengan arah-arah tertentu gitu ya. Kita pakai tools yang namanya Hillshade. Setahu saya di ArcGIS juga sama, Hillshade juga. Kemudian nah dari Hillshade ya, pakai data Demnas, z vektornya 0,898. Nah, di ArcGIS juga setahu saya sama pakai angka ini. Jadi untuk mentransformasi dari derajat menit detik ke meter satuannya. Kemudian azimutnya, nah ini ya horizontal angle. Jadi sudut pencahayaannya tuh mau dari berapa ya. Sudut yang biasanya dilakukan untuk analisis kelurusan adalah 0 ya, 45, 90, 135. Itu yang biasa dilakukan ya. Jadi kita akan coba buat keempat-empatnya. Misalkan azimut 0 dulu. Vertical angle-nya biasanya 45 ya. Saya pakai yang sementara dulu. Ini di rename biar nggak salah. Hillshade atau HS ya, HS 0. Kemudian kita pakai HS 45. Kemudian 10. Dan 135. Koreksinya yang belum ditentukan, jadi harus ditentukan dulu.
kita lihat beda-beda ya antara dari 0, 45, 90, 135. Nah, itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena memang kalau kita apa gambar, saya coba gambar ya, misalkan gini. Misalkan ada lereng gini gitu ya. Oh, sorry, jangan gitu lah. Ada lereng pegunungan misalkan gini ya. Nah, terus kemudian ada daerah-daerah tertentu yang, nah di sini misalkan ini kan daerah lembah ya. Misalkan ini juga sama daerah lembah. Ini juga ya. Ini juga misalkan. Nah, kalau misalkan kita punya pencahayaan dari sini, misalnya dengan yang dari belakang gunung ini misalkan. Nah, itu kan tentunya nanti akan beda ya. Bayangan yang dihasilkan itu akan beda. Kalau misalkan pencahayaannya dari sini, otomatis nanti yang akan jadi bayangan adalah sebelah sininya lembah ya. Sorry, ada punggungan berarti di baliknya punggungan ini. Tapi kalau pencahayaannya dari arah sini, maka nanti yang akan jadi bayangan bagian gelapnya adalah yang di belakang gunungnya gitu ya. Nah, jadi karena posisi pencahayaan itu menentukan bayangan letaknya di mana ya, otomatis nanti untuk melakukan validasi supaya nanti kita bisa melihat pencahayaan dari segala arah. Nah, kita biasanya membuat pencahayaannya dari 4 arah tadi, 0, 45, 90 dan juga 135. Gitu ya, biar valid karena kalau mengandalkan satu pencahayaan saja, satu arah saja, itu nanti otomatis ada bagian-bagian yang tertutup yang mungkin pola kelurusannya itu tidak bisa kita identifikasi, nggak bisa kita lihat. Gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu membuat pola kelurusan ya. Nah, pola kelurusan ini gimana bikinnya ya? Silakan nanti bikin layer baru. Kalau di ArcGIS langsung ada tanda plusnya ya, di QGIS harus bikin layer baru. Saya di sini coba bikin layer seperti ini misalkan kelurusan line string ya. Nah, gimana cara menariknya? Nah, sebenarnya gampang ya. Tinggal kita tarik aja daerah-daerah yang punya pola kelurusan. Ya, bentuknya lurus ya atau mendekati lurus. Misalkan yang ini punya pola kelurusan ya. Kemudian mana nih? Masalah. Ini ya. Warna saya ubah biar lebih kelihatan. Tuh. Kemudian kita gambar lagi misalkan mana sini ya, ada pola kelurusan ya. Ini kan ada lembah di sini ya panjang, ini juga sama. Kemudian mana lagi misalkan ini ada daerah lembahan juga atau daerah punggungan misalkan sebelah sini ya. Ada pola kelurusan juga. Atau di sini misalkan ya. Terus sebelah sini ini agak panjang juga. Dan seterusnya gitu ya. Jadi dicari pola kelurusannya di satu arah sini di 0 saya misalkan di 0 gitu ya. Nah, kalau di 0 ternyata sudah habis, kita lanjut ke yang berikutnya ke 45. Ya, nanti yang belum di plot misalkan yang nggak kelihatan sebelumnya pola kelurusannya, sekarang di azimut 45 kelihatan. Nah, kita buat pola kelurusannya. Misalkan yang ini. Nah, di sini kan tadinya nggak kelihatan di sini ya. Di 45 kelihatan. Nah, ini bisa kita tarik sebagai pola kelurusan. Gitu. Itu ya. Dan juga daerah-daerah. Begitupun seterusnya sampai 90 dan 135 ya. Jadi di semua sudut pencahayaan kita bisa mengidentifikasi semua pola kelurusannya. Nah, sampai akhirnya kita bisa dapat semuanya ya. Saya udah coba identifikasi semuanya juga. Nah, ini kira-kira polanya ya, pola kelurusannya. Nah, gini ya. Sorry kalau agak kurang jelas warnanya kuning. Itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi pola kelurusan tadi ya. Azimut ini terus kemudian kita identifikasi pola kelurusan. Kemudian selanjutnya
kita membuat line density atau densitas kelurusan. Nah, kalau di setahu saya di ArcGIS juga ada toolsnya langsung. Ya. Kalau di sini QGIS ada tools line density. Ya. Line density pakai layer kelurusan tadi, alignment yang ini. Kemudian radiusnya ini juga penting ya. Kita pakai radius yang agak cukup besar, misalkan 1000. Pixel size juga penting ya. Ukuran pixelnya. Jadi semakin kecil ukuran pixelnya, maka area yang nanti akan kita definisikan nilainya itu akan semakin kecil. Kalau semakin kecil kan artinya semakin banyak tuh. Luas areanya kan sama ya. Pixel area size-nya jadi kecil, berarti pixelnya akan sangat banyak. Nah, ini nanti berpengaruh ke dalam waktu pemrosesan datanya. Kalau terlalu kecil, waktu prosesnya berat dan lama. Kalau terlalu besar, cepat, tapi mungkin hasilnya kurang akurat. Gitu. Nah, saya pakai ukuran yang ya sedang-sedang saja lah, sekitar 50 meter lah cukup kayaknya ya. 50 meter untuk pixel size-nya. Kemudian saya coba run. Nah, tinggal nanti kita buat ini ya, simbologinya. Nah, seperti ini saja ya, dibuat linear, kita bagi, apply. Nah, gitu. Nah, dan sekarang kita punya daerah atau area dengan densitas kelurusan yang mana yang paling banyak ya. Nah, kalau yang paling tinggi tentu saja yang warnanya merah sampai merah padam sini ya. Merah gelap, sorry. Ya, kalau yang rendah itu ke arah warna biru. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari daerah penelitian kita, berdasarkan eh, tadi ya, eh, zona kelurusan, maka zona yang berpotensi untuk jadi area prospek itu kalau nggak di daerah sini, ya daerah sini. Ya, ada dua. Nah, tinggal nanti dihubungkan saja ya. Jadi kita selanjutnya perlu menuntut mereka untuk menghubungkan antara faktor ini, pola kelurusan, kemudian juga dari faktor apa tadi, slope ya, kemudian juga dari kondisi geologi ya, mana yang kira-kira menjadi area prospek yang paling bagus di sini gitu ya. Jadi mereka perlu menentukan area mana nantinya ya, perlu digitasi ya. Akhirnya mereka perlu digitasi. Saya kasih contoh misalkan area prospek poligon. Nah, misalkan nantinya mereka digitasinya begini ya. Nah, misalnya ya. Jadi interpretatif sebenarnya, tergantung mereka buatnya seperti apa. Nah, saya pakai outline, pakai dash ya. Pakai dash warna merah lah. Kelihatan. Misalnya ya. Nah, ini misal aja. Misalkan sini area prospek 1. Kemudian menentukan mereka area prospek 2. Sini misalkan. Nah, udah, itu aja ya. Output hasil akhirnya tuh begini sebetulnya yang diharapkan. Jadi setelah tadi dapat ini orange di sini udah. Nah, setelah dapat pola kelurusan dari 3 azimut tadi, kemudian membuat peta densitas kelurusan sudah ya. Selanjutnya adalah analisis perkiraan zona prospek ya, dari hal-hal yang mereka lakukan tadi, kemudian dianalisis atau diperkirakan ya, diinterpretasi mana area prospek yang paling bagus untuk nantinya dilanjutkan ke kegiatan eksplorasi selanjutnya gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini untuk bagian pertama ya, kita lanjutkan lagi nanti di bagian kedua.